Patung Tirosa di jantung kota Kupang menjadi simbol persatuan tiga pulau, Timor, Rote, Sabo, yang melambangkan perjuangan, ilmu, dan kerja keras masyarakat Nusa Tenggara Timur. Halo teman Kobus, selamat datang di Cerita Anak Komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Kali ini cerita anak komunikasi datang dari Pulau Timor, yaitu cerita tentang sejarah Patung Tirosa, ikon kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada teman Kobus yang sudah tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan Dela bercerita. Timor, Rote, Sabo, Tirosa. Tiga pulau besar yang menjadi ikon lambang keberagaman suku dan identitas lokal yang ada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang berada tepat di tengah kota Kupang, atau sering dikenal dengan sebutan Bundaran PU. Sebagai ikon yang terkenal di kota Kupang, banyak yang bertanya, siapa ketiga orang yang ada di patung Tirosa tersebut? Ketiga orang tersebut merupakan pejuang terkenal dari tiga pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kupang pada saat berdiri meliputi bagian daratan timur bagian barat yang dihuni oleh etnis Atoen Meto, Amfoan, Amabi, Amarasi, Fatuleu, Sabu, dan Rote. Sementara etnis Helong yang menghuni Pulau Semau tergolong sebagai Atoen Meto, meskipun dari aspek bahasa mereka mempunyai bahasa sendiri yakni bahasa Helong. Hendrik Arnold Koro, Raja Amarasi, mengenakan busana kebesaran raja sambil memegang cangkul yang melambangkan adat, kedaulatan, keberanian, dan perjuangan masyarakat Timur. Hendrik Arnold Rashom Koro merupakan salah satu usif atau raja dalam dinasti Koro yang berkuasa di Pah Amarasi. Dia merupakan salah satu usif yang memiliki pengaruh amat besar pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini terlihat dengan pertemanan atau persahabatannya dengan Ishak Purudoko ketika mereka mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Timur atau PDIT. Hendrik Koro lahir di Baun pada 9 April 1904, menempuh pendidikan di 3 jenjang sekolah berbeda lokasi, yakni ELS di Kupang pada 1920, Molo Batavia pada 1924, dan AMS di Yogyakarta, namun tidak menempatkannya karena alasan politik yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Residen Timor di Kupang memanggilnya pulang untuk dinobatkan sebagai raja, menggantikan ayahnya, Alexander Rasham Koro, yang dipecat. Hendrik Koro yang dipanggil pulang justru tidak dapat diatur oleh residen Timor. Koro menghadiri konferensi Malino dengan menyuarakan integrasi ke dalam NKRI. Sekembalinya dari konferensi Malino, para usif atau raja di Timor bertemu dalam suatu perundingan raja-raja Timor yang menghasilkan kesepakatan, yakni mendukung perjuangan Hendrik Koro melalui meja perundingan bersama-sama para pejuang nasionalis lainnya. Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes, putra Pulau Rote, ilmuwan, mantan rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan obor di tangan yang melambangkan ilmu pengetahuan dan pencerahan pendidikan bagi Indonesia. Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes merupakan salah satu tokoh nasional yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional bidang nuklir. Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes yang pada klimaksnya menjadi rektor Universitas Gadjah Mada pada tahun 1961 sampai 1966, tetapi juga seorang politikus, ilmuwan, hingga menjadi seorang pembantu Presiden Soekarno, Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1951 sampai 1956. Pada zaman Soeharto berkuasa, Herman Johannes menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1968 sampai 1978. Eltari, putra asli Pulau Sabu, memegang tanaman muda yang menjadi lambang harapan dan kerja keras. Membangun tanah sendiri dengan gerakan tanam, tanam, dan sekali lagi tanam. Maijen TNI Anumerta alias Tari lahir di Sabu pada tanggal 18 April 1926 dan meninggal pada tanggal 29 April 1978. Ia lebih dikenal dengan sebutan El Tari.
Namanya diabadikan pada nama jalan dan nama bandara internasional di Kupang. Memasuki dunia militer dengan mengikuti pendidikan secara berjenjang, mulai dari kursus teritorial hingga sekolah staf dan komando angkatan darat pada tahun 1951, 1956, 1957, sampai 1989. Semua ini mengantar pangkatnya hingga menjadi Brigadir Jenderal ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tahun 1965 sampai 11 Juli 1966 dan menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Februari 1966 sampai 29 April 1978. Patung Tirosa bukan sekadar monumen melainkan simbol persatuan dan kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Patung ini menjadi lambang dan identitas kebersamaan dan semangat kemajuan masyarakat Kota Kupang yang terus hidup dan berkembang hingga hari ini. Oke teman Kobus, demikian cerita tentang sejarah Tirosa, ikon Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan teman-teman Kobus. Kami akan kembali lagi dengan cerita-cerita seru yang akan datang. Sampai jumpa di episode lain Cerita Anak Komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Dadah.